jelas, nggak diikutin, ya sudah, nasib kamu nggak mau ngikutin perencanaan, bukan perencanaan, fungsi saja. Jadinya, kenapa ini jadi banjir? Ya sudah, kenapa motor bangun di sini? Maka itu pembangunan batas saya bilang. Intinya tolong perhatikan masalah banjir, bencana alam. Nomor 3, utilitas, dapat air dari mana, buang air dari mana, itu aja dulu lah. Bagus gampang. Supaya jangan disalahkan nanti pada saat kalian bangun, tanah longsor. Kalian bangun, banjir. Karena kalian tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya fungsi dari. Nah ini saya kok merasa sangat penting untuk mensupport arsitektur di prodi arsitektur. Karena kalau kita mau datangin, berapa banyak kita mau datangin, gimana cari persaingan mereka? Kalau mereka sekolah di sini, dari yang nilainya D plus sampai A semua ada. Jadi bisa saling mengisi dan negeri ini lebih cepat majunya, minimal nggak fondasinya jelas. Fondasinya jelas. Jadi pembangunannya itu dasarnya pembangunan di negeri ini terjadi. Salam. Pak sehat. Ya sehat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberi kita kesehatan dan nikmat yang tiada terkira. Nikmat sehat ini adalah nikmat yang tidak terkira untuk kita semua, dan tentu saja kami menyambut gembira kedatangan Bang Hongki dan teman-teman dari Ikatan Arsitek Indonesia. Namanya cabang atau namanya daerah Bang Bangka Belitung? Daerah ya, jadi IAI daerah ya, IAI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan alhamdulillah juga bersama kami hadir Pak WR3, Pak Ariwan Kusmiadi, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi. Kemudian Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Wahri Sunanda, dan Ibu Ketua Jurusan Teknik Sipil yang sementara kita titipkan. Yang paling dekat rumpun keilmuannya sepertinya adalah teknik sipil. Jadi sementara kita titipkan di sana, tidak mungkin kami titipkan di jurusan matematika atau kimia. Apalagi Baik, Bang Hongki dan teman-teman, terutama teman-teman media ini sudah sangat familiar sekali, minimal familiar terhadap kritik-kritiknya. Teman-teman sekalian, kami berterima kasih karena jujur ini adalah kunjungan yang sangat istimewa, bukan karena semata-mata kami kebetulan didahului dikunjungi, tetapi juga ini memiliki makna yang sangat penting bagi pengembangan keilmuan di Universitas Bangka Belitung dan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi betul sekali bahwa Universitas Bangka Belitung mulai tahun ini menseriusi untuk mendirikan program studi sarjana, yaitu program studi S1 Arsitektur, dan tahun ini kami memang merencanakan 4 program studi baru untuk S1. Salah satunya adalah teknik arsitektur, kemudian satunya lagi adalah bisnis digital, kemudian perencanaan wilayah dan tata kota, dan satu lagi adalah teknologi informasi. 4 prodi ini sedang disusun instrumennya. Kalau dulu naskah akademik, sekarang namanya instrumen. Sekarang instrumennya sedang disusun, dan alhamdulillah Pak Wahri kami beri waktu yang sangat singkat untuk melaksanakannya, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat gundelan naskahnya sudah dikirim ke kami, sudah melalui proses workshop di tingkat fakultas, dan tentu saja harapan kami naskah ini bisa segera diverifikasi oleh universitas. Langkah berikutnya Bang adalah mengirimkan ke L2 Dikti, dulu namanya Kopertis, sekarang L2 Dikti, untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi yang didapatkan dari L2 Dikti itu nanti isinya 2 poin. Yang pertama adalah tingkat kejenuhan program studinya, yang kedua adalah kontinuitas. Kejenuhan itu nanti akan terlihat, misalnya salah satunya apakah sudah ada program studi sejenis di wilayah provinsi kita. Dan alhamdulillah insya Allah karena tidak ada kompetitor, ini
the only one ya. Jadi ini hanya satu-satunya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kejenuhannya insya Allah tidak akan jenuh. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kontinuitasnya, ini soal bagaimana nanti program studi ini berjalan sepanjang waktu dan kemudian kebermanfaatannya untuk lingkungan sosial, itu yang jelas lingkungan di sekelilingnya, dan sejauh mana dibutuhkan. Narasi itu nanti akan muncul sebagai bentuk rekomendasi dari L2 Dikti, dan selanjutnya nanti barulah kami upload ke sistem Silem Kerma namanya. Silem Kerma yang dimiliki oleh Dikbud. Dari Dikbud itu nanti baru kemudian kalau dirasa perlu verifikasi atau visitasi lapangan mereka akan berkunjung. Kalau dirasa tidak perlu mereka langsung menerbitkan izin operasional. Setelah izin operasional itu terbitlah baru kami memiliki kewenangan atau hak untuk merekrut mahasiswa baru. Jadi memang perjalanannya mungkin tahapannya masih cukup panjang, tetapi hitung mundurnya sudah kita mulai. Jadi hitung mundurnya sudah kita mulai. Alhamdulillah Pak Wahri dan teman-teman juga sudah bekerja dengan cepat. Dalam waktu dekat mungkin minggu-minggu ini akan segera masuk dokumennya. Kami telah lagi di tingkat universitas. Nanti baru kami kirimkan ke Dikbud dan ke L2 Dikti. Di L2 Dikti kami presentasi Bang. Kami akan paparan untuk apakah ini disetujui rekomendasi atau tidak. Kalau tidak kami harus berjuang lagi untuk meyakinkan. Tapi alhamdulillah berita baiknya adalah Direktur L2 Dikti yang baru saja dilantik minggu lalu itu adalah orang Bangka, Prof. Yuliansa, yang alumni SMA 1 Pangkal Pinang, teman sekolahnya beliau. Jadi insya Allah mudah-mudahan lah. Beliau dari Unila, beliau profesor di Unila dan memang orang Pangkal Pinang, dan mudah-mudahan itu memberikan koneksi yang cukup baik bagi kita untuk merekomendasikan program studi ini. Bersama-sama dengan program studi 4 program studi S1 itu kami juga sedang menyiapkan dan dalam waktu dekat mungkin sudah masuk ke Dikbud, sudah masuk ke L2 Dikti 3 program studi S2. Yang pertama adalah S2 Magister Ilmu Pertanian, sudah keluar rekomendasinya dari L2 Dikti dan tinggal diupload ke Silem Kerma. Kemudian S2 Magister Hukum, kemudian S2 Magister Manajemen, ini tanggal 5 diundang L2 Dikti untuk paparan. Insya Allah mudah-mudahan 3 program studi S2 itu nanti tahun depan mungkin kalau lancar mulai menerima mahasiswa S2. Kami berharap begitu Bang. Kemudian memang S1 Arsitektur ini sudah ada di dalam rencana induk pengembangan kami. Tahun kemarin kami putuskan ya Pak Wahria. Cuma memang eksekusinya kami percepat. Harusnya memang sampai waktunya tanggal 2022 di kami itu, tetapi kami percepat karena memang kami punya prinsip yang sederhana bahwa universitas itu kalau mau besar program studinya harus banyak, mahasiswanya harus banyak. Itu salah satunya.